Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang menyayat hati yang baru beberapa minggu lalu terjadi di negara Filipina, di mana ada seorang gadis yang mendapatkan serangan tindakan tidak senonoh dari tetangganya yang memiliki libido yang sangat tinggi. Kejadian naas itu terjadi saat dia tertidur pulas sendirian di rumahnya. Tidak ada yang dapat membantunya karena anggota keluarganya yang lain sedang pergi merantau untuk bekerja. Dan akhirnya, karena serangan tersebut dilakukan secara kekerasan, gadis itu pun meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Saan sila makapauli, ma'am? Sa Friday, sa gabi. So, since kinabalaan na nila, ma'am, ni ano? Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di desa Ingay, kota Tubungan, provinsi Iloilo, Filipina, ada seorang gadis bernama Candy Abarintos Tabanda yang berusia 18 tahun. Di sana dia tinggal bersama kedua orang tua dan juga saudara kandungnya. Dia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yang mana dia memiliki 2 abang laki-laki dan juga kakak perempuan. Namun identitas dari keluarganya ini tidak diungkapkan kepada publik. Keluarga Candy ini tinggal di sebuah rumah yang terlihat seperti gubuk kecil yang terletak di desa Ingay. Keluarga mereka kesulitan secara ekonomi dan hidup dengan sederhana. Karena merasa keadaan sudah terlalu sulit, ayah mereka mencoba untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih baik di negara Selandia Baru. Usaha yang dilakukan ayahnya tersebut ternyata berhasil. Setelah beberapa tahun bekerja di sana, keadaan finansial keluarga mereka menjadi lebih baik. Ayah Candy dapat mensekolahkan keempat anaknya dan juga memperbaiki kehidupan keluarganya. Lalu setelah kedua abang laki-laki Candy lulus sekolah, mereka langsung mengikuti jejak sang ayah untuk bekerja di Selandia Baru. Berkat hal ini, keluarga mereka pun bisa membangun sebuah rumah yang lebih besar dan juga layak untuk dihuni. Rumah ini mereka bangun tepat di belakang rumah lama mereka. Keluarga Candy memilih untuk tidak merobohkan rumah lama yang seperti gubuk tersebut karena sang ibu masih sering sesekali tidur di sana saat malam hari, karena dia merasa kalau rumah tersebut suasananya lebih sejuk dan juga nyaman daripada di rumah baru mereka. Kemudian setelah kakak perempuan Candy lulus SMA, dia juga harus merantau ke daerah kota demi melanjutkan perkuliahan. Di perantauan, dia menyewa sebuah kamar kos. Meski begitu, kakaknya ini selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah dalam sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tergantung dari kesibukannya. Oleh sebab itulah, Candy hanya tinggal berdua dengan ibunya di 2 rumah mereka tersebut. Di lingkungan tempat tinggalnya, Candy dikenal sebagai gadis yang penyendiri. Temannya di sekitar tetangga tidak seramai temannya di sekolah SMA. Sehingga jika sedang di rumah, Candy lebih sering berada di dalam kamar untuk bermain handphone. Ibunya tidak mempermasalahkan hal itu. Dia sudah sangat hafal dengan kebiasaan putri bungsunya tersebut. Lalu tak lama setelah kakak perempuannya merantau ke daerah kota, Candy pun akhirnya lulus dari sekolah SMA. Namun berbeda dengan sang kakak yang melanjutkan kuliah ke daerah kota, Candy malah berencana untuk pergi ke negara Selandia Baru untuk bekerja dengan sang ayah dan juga abang laki-lakinya. Agar bisa mewujudkan rencana itu, Candy harus menyiapkan beberapa hal. Dia masih menunggu untuk lulus secara resmi dari sekolah dan mendapatkan ijazah. Selama masa menunggu untuk merantau itu, Candy lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Dia hanya keluar rumah saat ada keperluan yang penting saja. Kemudian di sisi lain, tak jauh dari rumah keluarga Candy, tinggallah seorang pria bernama Aljon Jalbuna yang berusia 33 tahun. Aljon bekerja sebagai tukang ojek, namun tak ada informasi apakah dia sudah memiliki istri ataupun anak. Keluarga Candy mengenal Aljon sebagai lelaki biasa yang ramah. Saat ayah mereka sedang pulang kampung, biasanya Aljon akan mendatangi rumah mereka untuk berbincang sambil mengopi dengan sang ayah. Namun di balik itu semua, keluarga Candy sama sekali tidak mengetahui kalau Aljon ini sebenarnya merupakan seseorang yang problematik. Dia memiliki banyak catatan kriminal, yang mana dia pernah tertangkap mencuri sapi ternak milik warga, sehingga dia dihukum denda sebesar 50.000 peso atau sekitar 14 juta rupiah.
Dia juga pernah beberapa kali dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian karena masuk tanpa izin ke rumah orang. Dan yang terakhir, Aljon ini merupakan seseorang pecandu obat-obatan terlarang. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 16 Juni tahun 2025, Aljon berkumpul dengan teman-temannya yang ada di desa Ingai. Mereka meminum minuman keras sambil menggunakan obat-obatan terlarang. Selama berjam-jam mereka melakukan itu semua tanpa merasa ketakutan akan tertangkap. Satu-satunya yang mereka pedulikan hanyalah kesenangan mereka sendiri. Setelah waktu menunjukkan dini hari, barulah mereka semua berhenti untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Aljon dalam keadaan mabuk berjalan kaki pulang ke rumahnya sekitar jam 2 malam, yang berarti hari telah berganti menjadi tanggal 17 Juni tahun 2025. Aljon yang hampir sampai ke rumahnya, tiba-tiba saja dia ingin membuang air kecil. Dia pun pergi ke rumah terdekat untuk membuang air di dinding rumah tersebut. Secara kebetulan, rumah itu adalah rumah milik keluarga Candy. Ketika sedang membuang air kecil sembarangan, Aljon melihat ke arah salah satu jendela rumah yang tampak sedikit terbuka. Dan ternyata jendela itu adalah jendela kamar milik Candy. Melihat hal itu, tiba-tiba saja terlintas di benak Aljon untuk melakukan suatu kejahatan. Dia berniat untuk masuk ke dalam kamar karena dia mengetahui kalau di rumah tersebut pasti hanya ada Candy seorang diri. Sebelumnya saat beberapa kali nongkrong bersama ayah Candy di rumah tersebut, Aljon ini memang memiliki hasrat yang tinggi ketika dia melihat Candy. Oleh sebab itu, karena mendapati momen tersebut dalam keadaan mabuk, dia pun berpikir mungkin inilah saatnya untuk dia melampiaskan hasrat dalam dirinya. Jendela yang terbuka itu posisinya cukup tinggi, namun Aljon berhasil meraihnya setelah dia memanjat pohon yang berada di dekat jendela. Aljon secara diam-diam masuk ke dalam kamar milik Candy. Keadaan kamar begitu gelap ketika itu, namun karena masih ada sedikit cahaya dari luar yang masuk, Aljon dapat melihat Candy tertidur pulas di atas kasur. Sebelum melakukan aksinya, dia mengecek terlebih dahulu siapa saja yang ada di rumah tersebut, dan benar saja hanya ada Candy seorang diri di sana. Karena ketika itu kebetulan ibu Candy sedang tidur di rumah lamanya. Lalu setelah memastikan semuanya aman, Aljon kembali ke kamar Candy. Dia tak sabar untuk melakukan aksinya. Di dalam kegelapan yang samar-samar, dia berjalan perlahan ke arah Candy. Kemudian tanpa ragu, Aljon menindih tubuh Candy dan langsung memaksanya untuk melepaskan busana. Candy yang sebelumnya sudah tertidur pulas, seketika terbangun ketika dia mendapatkan serangan itu. Dia melihat ada seorang pria di atas tubuhnya dan dia pun langsung berteriak untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya teriakan itu terlambat. Aljon lebih dulu membekap mulut Candy dengan satu tangannya. Meski tak bisa bersuara, Candy terus berusaha untuk melawan. Dia mencakar tubuh Aljon sehingga membuat Aljon merasa kesal. Aljon kemudian memukul kepala Candy dengan tangannya yang satunya, sehingga membuat kepala Candy merasa sangat pusing dan juga kesakitan. Candy saat itu tetap berjuang. Dengan tubuh kecilnya, Candy mengerahkan tenaganya untuk mendorong Aljon agar bangkit dari tubuhnya. Perlawanan itu membuat Aljon semakin menyakiti Candy. Namun dia kehilangan keseimbangan karena terus didorong oleh Candy. Lalu akhirnya karena peraduan itu terus berlangsung, seketika membuat keduanya terjatuh dari kasur ke atas lantai. Saat jatuh tersebut, kepala Candy menghantam lantai kamar dengan begitu keras, sehingga membuat Candy kehilangan kesadarannya. Melihat Candy yang tidak lagi bergerak, bukannya merasa panik, Aljon malah melanjutkan aksinya untuk melampiaskan hasratnya kepada Candy. Begitu puas melakukan aksinya, Aljon mengangkat kembali tubuh Candy untuk diletakkan ke atas kasur. Dia kemudian menyelimuti Candy yang tidak memakai sehelai benang pun, agar dia terlihat seperti sedang tertidur. Begitu dirasa semuanya selesai, Aljon langsung bergegas keluar dari kamarnya melalui jendela sebelumnya. Dia kemudian berjalan ke arah rumahnya dengan perasaan senang karena sudah berhasil meluapkan hasrat kejinya.
Setelah Aljon pergi, di samping itu Candy sedang melawan rasa sakit di dalam tubuhnya. Di saat itu dia belum sadarkan diri dan diduga dia telah mengalami pendarahan di dalam setelah kepalanya terbentur dengan sangat keras. Karena saat itu tidak ada yang mengetahui kejadian naas tersebut, Candy pun tidak mendapatkan suatu pertolongan. Dengan sangat menyedihkan, Candy yang masih berusia belia harus mengembuskan nafas terakhirnya seorang diri. Singkat cerita, keesokan paginya, Ibu Candy terbangun dari tidurnya di rumah lamanya. Dia kemudian berjalan masuk ke rumah baru untuk bersiap beraktivitas. Setelah masuk, dia melihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah tersebut. Pintu kamar milik Candy masih tertutup rapat sehingga membuatnya berpikir mungkin saja putrinya masih dalam keadaan tertidur. Ibu Candy kemudian pergi ke pasar. Sepulang dari pasar, dia membuatkan sarapan di area dapur. Setelah makanan siap, dia memanggil Candy untuk membangunkannya dan menyuruhnya untuk segera menyantap sarapan. Namun panggilan ibunya tidak dijawab. Kemudian dia mengetuk pintu kamarnya, tetapi masih tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Karena merasa heran, ibunya langsung membuka pintu tersebut dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar, dia menghidupkan lampu dan terlihatlah Candy masih menutup mata dengan selimut menutupi tubuhnya. Ibunya perlahan mendekati Candy. Dia melihat wajah Candy yang sangat pucat, lalu dia mencoba mengguncangkan tubuhnya sambil memanggil-manggil nama Candy. Tetapi Candy tak kunjung bangun. Kemudian ketika dia merasakan wajah Candy yang sangat dingin, dia pun langsung membuka selimutnya. Dan terlihatlah kalau Candy saat itu tidak berbusana sama sekali. Dia mengecek jalur nafas Candy, namun sayangnya dia tak merasakan apapun. Ibunya sontak berteriak sambil menangis histeris di samping tubuh putrinya. Saat itu ibunya menyadari kalau Candy, putri bungsunya, telah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Dengan tangan yang gemetar, dia memeluk tubuh Candy sambil memintanya untuk bangun kembali. Selang beberapa saat, Ibu Candy melihat kembali keadaan putrinya dengan seksama. Dia menemukan luka lebam dan memar di bagian kepala Candy. Lalu keadaan Candy yang tidak berbusana juga membuatnya merasa curiga. Ibunya pun langsung bangun memeriksa keadaan sekitar dan menyadari kalau jendela kamar Candy ternyata terbuka dengan lebar dan tidak terkunci. Ibunya menganggap kalau keadaan ini tidak wajar. Candy di malam sebelumnya masih baik-baik saja. Tak mungkin dirinya meninggal dunia begitu saja tanpa alasan. Ibunya pun berpikir apa mungkin ada seseorang yang telah melakukan kejahatan kepada Candy. Dalam keadaan panik, sang ibu langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga anggota keluarganya yang lain. Lalu sesampainya polisi di sana, para keluarga dan tetangga sudah ramai berkumpul. Polisi langsung mengecek kondisi jasad Candy. Dalam pemeriksaan visual itu, polisi menemukan beberapa luka di kepala Candy. Mereka juga mendapatkan keterangan dari ibu Candy tentang kondisi Candy saat pertama kali dia ditemukan. Dia juga menjelaskan kalau jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka lebar. Berdasarkan keterangan itu, polisi menduga kalau Candy telah dieksekusi oleh seseorang. Pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi jasad Candy untuk dilakukan proses otopsi di rumah sakit. Mereka juga mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian seperti keterangan dari para tetangga. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar, polisi menemukan satu yang mungkin menjadi tersangka, yaitu Aljon. Warga menyampaikan kepada polisi kalau Aljon ini seringkali masuk secara diam-diam ke rumah orang. Saat memeriksa data diri dari Aljon, polisi menemukan kalau dia memang memiliki catatan kriminal. Mereka pun mulai mencurigai Aljon. Namun di saat itu, mereka belum menemukan bukti yang kuat untuk menuduh dan menangkap Aljon. Sementara polisi berusaha mencari bukti, desas-desus bahwa Aljon merupakan orang yang telah mengeksekusi Candy menyebar di desa Ingai. Hal ini membuat Aljon merasa resah dan tertekan. Dia juga sangat merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan kepada seorang gadis yang merupakan anak dari temannya sendiri. Karena tak sanggup menghadapi semua tekanan itu, Aljon pun memutuskan untuk menyerahkan diri. Di tanggal 20 Juni tahun 2025,
Aljon pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya. Polisi pun langsung mengamankan Aljon dan menginterogasinya lebih lanjut. Dalam interogasi itu, Aljon mengatakan kalau dia masuk ke dalam kamar Candy melalui jendela dengan cara memanjat pohon. Dia juga mengatakan bahwa dia membekap mulut Candy saat dia hendak berteriak. Kemudian Candy saat itu melawan hingga membuat keduanya terjatuh ke atas lantai. Aljon awalnya tidak mengaku kalau dia telah melakukan penyerangan tindakan tidak senonoh kepada Candy, karena saat itu dia dalam keadaan mabuk akibat alkohol dan juga narkotika. Namun dia sangat mengaku salah dan dia meminta maaf kepada keluarga korban. Pengakuan Aljon ini sangat berbanding terbalik dengan hasil otopsi yang ditemukan pihak forensik. Mereka menemukan kalau terdapat luka pada bagian area sensitif milik Candy, yang mana ini menunjukkan kalau dia benar-benar telah mengalami tindakan tidak senonoh. Selain itu, mereka juga menyatakan kalau Candy telah menderita cedera traumatis di beberapa bagian area kepala dan juga wajah, yang mana ini sangat menunjukkan kalau korban tidak hanya terbentur melainkan sudah dipukuli secara berulang kali oleh pelaku. Sampai saat video ini dibuat, proses peradilan terhadap Aljon masih berjalan. Dia telah didakwa atas tuduhan perlakuan tidak senonoh dan juga pengeksekusian. Nantinya jika dia terbukti bersalah, maka dia akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sementara Aljon menjalani proses peradilan, keluarga Candy melangsungkan pemakaman untuk Candy. Ayah dan 2 kakak laki-laki Candy pulang ke negara Filipina, begitu juga dengan kakak perempuannya yang ada di luar kota. Keluarganya berkumpul, mereka bersandar mencoba untuk saling menguatkan di saat yang berat tersebut. Mereka tak menyangka bahwa mereka akan kehilangan putri sekaligus adik bungsu mereka dengan waktu yang secepat ini. Hati mereka hancur membayangkan sebesar apa rasa sakit yang harus dialami Candy di saat-saat terakhir hidupnya. Candy adalah seorang gadis yang baik dan cantik yang memiliki mimpi untuk pergi merantau supaya dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Namun mimpi dan harapan itu ternyata pupus. Masa depannya hilang diregut oleh seorang tetangga yang sama sekali tidak memiliki masa depan. Kini tak ada lagi tawa dan canda dari sosok cantiknya. Yang tersisa hanyalah sebuah kenangan. Kenangan yang akan selalu diingat dan hidup di hati orang-orang yang menyayanginya. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga Candy dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Serta semoga keluarganya dapat diberikan kekuatan untuk melewati semua cobaan ini. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.